Dan orang Indonesia itu lebih senang ditipu daripada dikasih kebenaran. Aku nggak setuju ya di dalam pameran franchise itu ya. Mereka itu bisa menghitung estimasi penjualannya berapa padahal belum tahu tepatnya di mana. Dan kadang-kadang kita itu bersaingnya bukan dengan sesama pebisnis. Ini yang jadi masalah. Bersaingnya sama orang yang duitnya nganggur dari cuci duit kemudian dibikinkan bisnis kuliner. Hai teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu istimewa di studio podcast perdana. Jadi ini selain saya ngunjungin member gitu ya atau teman-teman di luar, kita juga bikin podcast di studio. Nah hari ini senang sekali tamu perdana kita nih ada Koroy Sakti. Apa kabar? Halo bro, Koroy. Wah ini sebuah kehormatan bisa memerawani podcast Anda di sini. Nah, ini apa? Ini Koroy ini kita udah kenal lama ya sama Koroy kan ini. Anda kan guru saya dulu di EU. Ini mentor saya juga nih urusan sama-sama. kartu kredit ya. Sekarang lebih banyak konten-konten Koroy ini lebih ke bahas scam ya, investasi. Ya, bodong. scam, investasi bodong, kemudian pinjol, joget-joget juga absurd lah. Lu kalau lihat konten gue tuh absurd amburadul Ya, lah. intinya ngasih warning aja, karena nih sekarang udah banyak penipuan macam-macam ya. Dari dulu kan juga banyak. Cuman karena teknologinya sekarang itu berubah canggih, jadi penipuannya itu makin banyak. Dan orang Indonesia itu lebih senang ditipu daripada dikasih kebenaran. Lebih senang ditipu Daripada dikasih kebenaran gitu. Nah sebelum kesana nih, Koroy, Iya. lo kan punya ini juga kan, punya bisnis kuliner. Gue juga, ada kan? bisnis kuliner namanya Bebek Gong. Itu gue Bebek Gong. bangun zaman EU. Itu udah lama, gue Udah lama pernah banget. main ke sana tuh. Sudah lama banget. Naik dan turun ya. Di Malang ya? Iya, naik dan turun. Ini baru relokasi di tempat baru. Udah mulai jalan lagi. Kemarin kan ketika COVID itu kan sempet drop ya, nggak keurus. Kan aku ada bisnis-bisnis yang lain. Jadi nggak keurus. Sekarang mau dibangkitkan lagi lah. Oke. Nah kalau tantangannya sih menurut lo apa, Koroy? Kalau di bisnis kuliner itu harus konsisten ya. Yang masalah sebenarnya orang berbicara kuliner itu fokusnya pada masakan. Padahal sebenarnya bisnis kuliner itu kan SDM. Kita resepnya enak, SDM-nya kacau jadi masalah. Ya. Yang membuat bisnis tutup apa segala kan, gue mencoba tuh buka cabang, tapi karena basically kurang mampu dalam mengolah sumber daya manusianya, ya akhirnya kan menjadi komplain kan. Biasanya kan begitu kan. Oh ini biasanya gorengnya kok juicy, ini kok kering. Ya, jadi nggak konsisten. Nggak konsisten. Hal-hal seperti itu. Ya akhirnya ya udah gua satu aja lah. Toh juga main bisnis saya gua nggak di situ sih gitu loh. Oh. Cuma yang penting jalan dan itu kan properti punya pribadi gua. Jadi jalan lah. Lu nggak sempet di franchisein? Dulu sempet di franchise ya tapi begitu karena SDM. Masalahnya itu SDM. Dan ya gue tuh dikenal sebagai ahli permodalan. Tapi kalau urusan SDM mohon maaf ya. Ya namanya kan tiap orang itu kan punya ahli masing-masing. Jangan dikira kita ahli satu hal kemudian kita ahli semua hal itu kan. Iya. Jadi Kalau nyari modal pakai kartu kredit, oh jangan ditanya, ya beres. Tapi kalau udah ngomong ngurusin SDM itu ya harus diakui lah kelemahan lah. jadi Avenger aja kan punya keahlian masing-masing. Ya punya ya. keahlian Punya masing-masing. keahlian, punya kelemahan masing-masing gitu. Nah terus ini kan apa? Kalau bicara investasi nih bro, Iya. kan franchise ini kan bagian dari investasi juga. Yes. Nih. Nah ini menurut lo masih ada nggak sih sekarang kayak franchise bodong nih kalau di kuliner nih? Sebenarnya kalau dibilang franchise bodong itu ya enggak lah, karena kan franchisor itu kan memberikan alat, kecuali lu store duit kemudian nggak terima apa-apa itu bodong ya. Terus hilang aja Ya gitu. hilang tiba-tiba nggak ada duitnya itu scam ya. Scam. Tapi yang sekarang ini kan franchise ini beda ekspektasi lah gua rasa ya. Jadi orang masyarakat awam berekspektasi kalau beli franchise itu dia tinggal duduk diam dapat duit. Realitanya kamu beli franchise itu kan cuma sekedar beli gerobak, beli bahan baku, beli SOP, sama beli merek. Nah kemudian SDM-nya kan ya kamu harus ngatur sendiri ya.
Kecuali memang yang benar-benar full otomatis ya. Biasanya kalau yang full otomatis ya Autopilot ya. autopilot itu ya udah di atas 1 M ya. Tapi kalau berbicara cuman franchise yang 100 juta, 200 juta itu kok nggak mungkin sih autopilot. Kalau menurut lu gimana itu? Ya tergantung juga sih. Cuma kan autopilot ini kan biaya bangun organisasinya harus kita lihat juga sih. Nah, Franchisernya organisasinya gimana gitu. nah itu dilema ya, dinamika ya. Karena kan sekali lagi teman-teman, kadang-kadang yang aku nggak setuju ya di dalam pameran franchise tuh ya. Mereka itu bisa menghitung estimasi penjualannya berapa padahal belum tahu tepatnya di mana. Iya. Perkiraan di sini. Wah kan kalau baca brosur itu kan kelihatannya wah menarik nih kan pakai duit ini. Padahal kan ini nggak tahu tempatnya ditaruh di mana, omsetnya berapa, dan lain-lainnya. Nah itu salah persepsi. Ya belum ketemu ideal target marketnya. Nah, cuman Terus dia problemnya main buka di mana nah, aja. ya tapi masalahnya begini, kalau kita terlalu realita dalam menjual franchise nggak laku. Ya, makanya orang Indonesia itu lebih senang dibohongi daripada dikasih kebenaran. Kayak contoh ya, gue sendiri kan kalau kita berbicara investasi itu kan, gue ada beberapa investasi kan gue selalu share untungnya berapa, resikonya berapa gitu kan. Kalau kita ngomong terlalu detail itu nggak laku malahan. Tapi kalau yang tawarannya menarik, wah ini pasti cuan, aman, apa segala, artinya song juga kan, itu malah laku. Jadi malah mau dibohongin ya. Ya itulah bangsa Indonesia mau nggak mau tuh lebih suka dibohongi daripada dikasih kebenaran. Nah, terus ini sekarang ya ini dari dulu sebetulnya fenomena scam kayak gini, Ponzi gitu ya. Nah, kenapa sih sekarang kayaknya makin gampang, bro, orang kena? Kenapa makin gampang orang kena? Karena begini, cari duit yang sesungguhnya itu makin susah. Ya, jadi sekarang gini. Itu realitanya ya. Realitanya ya. Contoh, para pebisnis kuliner ini kan kalau kita tuh cari duit halal tuh sekarang tuh kan makin susah. Ya, yang ketika dibawa di palak preman, ya. Di atas di palak kaki 5 preman pasti. Ya, kaki 5 di palak preman. Atas dikit pajak. Nggak ada izin apanya polisi. Belum sama kompetitor-kompetitor yang lain ya. Dan kadang-kadang kita itu bersaingnya bukan dengan sesama pebisnis. Ini yang jadi masalah. Bersaingnya bukan sama Bukan sesama pebisnis. Bersaingnya sama orang yang duitnya nganggur dari cuci duit kemudian dibikinkan bisnis kuliner. Oh. Ya kayak contoh fenomena kafe-kafe ya, kafe-kafe yang menjamur sekarang ini kan. Itu ciri-cirinya gimana, bro? Nah sekarang kan begini loh, kan kadang-kadang ya kayak contoh ya, gue liatnya paling gampang itu kalau di Jakarta tuh di PIK lah ya kan, Pondok Indah Kapuk ya. Satu ruko sewanya per tahun 200 juta. Kemudian jualan bakmi, itu ngitungnya tuh gimana gitu, gue ngitung sehari harus berapa laku bakmi itu nggak kebayang gitu loh. Tempatnya sepi. Kemudian dengan kafe-kafe yang begitu mewah ya, bikin kafe budget bisa 5 miliar, 6 miliar, kemudian jual kopi cuma 20-30 ribu, kemudian ya nggak rame-rame amat, tapi jalan terus. Ya sama gini aja loh bro, lu kalau ke mall, ya kan, ke mall Plaza Indonesia apa segala, kan ada toko-toko barang-barang mewah yang ini kelihatannya yang beli jarang-jarang ada nih. Tapi berpuluh-puluh tahun itu tetap berdiri gitu. Ya, kalau warung nasi mungkin masih make sense ya. Make sense. Ada catering, nasi bok gitu nah, ya. ini kan kita nggak tahu, ternyata kita bersaing dengan orang-orang yang, ya gue juga pernah punya kafe ya. Gue juga pernah punya kafe. Kemarin kafe gue masih bertahan, cuman hari ini gue tutup dulu. Karena dulu ceritanya gue punya restoran bebek, saya punya kafe, kena COVID, gue gabung jadi satu dulu. Ini baru mau pesan-pesan gue pisah. Ya gue tahu lah omsetnya kopi itu seberapa sih. Iya. Tapi kemudian dengan investasi yang seperti itu, kita aja yang pebisnis nggak bisa bayangin gitu loh. Ya tapi nggak tahu lagi ya. Kemungkinan bisa rame banget ya bisa apa enggak. Ya. Dan yang biasanya sekarang fenomenanya justru yang rame-rame bisnisnya bagus malah nggak buka franchise, bro. Nah, jadi dia close, kemitraannya sistemnya close. Iya, karena intinya kan sepele ya. Kalau untung ngapain dibagi? Kan itu prinsip dasarnya kan seperti itu. Nah, dan kemudian begini ya, bagi pebisnis kuliner ini kelemahannya orang adalah apa? Belum apa-apa bisnisnya udah ditinggal. Itu kelemahannya orang pebisnis kuliner pemula. Artinya apa? Ya kalau lu bangun kafe atau bangun restoran ya,
harusnya lu jaga dulu lah, setahun, 2 tahun itu sampai bener-bener tahu taste-nya, customer feedback-nya bagaimana, baru pelan-pelan lu tinggal ya. Nah sekarang kan orang-orang ini kan bikin, tiba-tiba langsung ditinggal. Jadi udah mindset-nya udah autopilot minded. Autopilot dulu, yang terjadi adalah bukan autopilot, tapi yang terjadi adalah pelihara macan. Maksudnya apa? Lu serahin kepada orang, orangnya belajar, Ya, kemudian dia buka sendiri. iya. Dan itu banyak kejadian. Banyak kejadian seperti itu. Jadi sebenarnya kalau memang ada apakah bisnis kuliner itu menjanjikan? Sangat menjanjikan. Karena Tapi cash flow-nya tiap hari duitnya ya. satu cash flow Kita tiap ngeliat hari duit ya, tiap hari ya. makan juga tiap hari. Tapi kan kompetitornya juga banyak gitu loh. Nah jadi kan kalau lu jagain sendiri di awal, nyawanya itu kan ada, soul-nya itu ada gitu loh. Karena kan kalau kita lihat bisnis kuliner yang legend-legend itu kan awalnya kan ya dijaga sendiri toh. Iya. Sampai benar-benar brandingnya bagus, baru pelan-pelan mulai kerjasama SOP gitu kan. Ya kayak simple kayak Bebek Haji Slamet kan dulu kan pasti Haji Slamet dulu kan, brandnya Haji Slamet dulu yang benar-benar dikuatin, baru kemudian Bang, jangan apa-apa, belum apa-apa, kemudian udah serahin orang, belum apa-apa, serangin orang, nggak jadi. Ya. Nah, ini apa? Memang bisnis franchise ini nggak bisa yang langsung ditinggal ya. Saya juga punya pengalaman gitulah. Saya belajar ya dari kondisi-kondisi sebelumnya, dan akhirnya saya menyimpulkan ya, gue nyimpulin bahwa ya bisnis kuliner ini nggak boleh 100% percaya sama orang. Maksimal tuh 80%. Bagus Sisanya tuh, 80% sisanya yang udah 20% itu kontrol. Jadi Kontrol. bisnis apapun harus dikontrol. Dan memang yang nggak gampang itu memindahkan hati ya, memindahkan hati kita sama karyawan atau tim kita sama kayak kita. Nah, itu yang harus ya komitmen lah. Kecuali memang Anda sudah budget Anda unlimited, Anda tinggal beli franchise gede-gede yang sudah well proven ya, yaitu bela. Tapi kan biasanya kalau yang nonton-nonton begini kan masih pemula-pemula kan. Iya. Jadi kalau pemula-pemula itu ya lebih baik investasi di personal branding dulu lah. Personal branding. Ya kan punya kuliner ya kan sekarang kan begitu kan. Tapi personal branding sekarang kalahnya sama yang flexing bro, gitu ya. Kalau yang ini takutnya pajak misalnya kan, Ya. kalau yang bawah-bawah. Jadi gini, kalau kita berbicara personal branding itu kan ada mau pakai flexing boleh, ada pakai storytelling kan. Sebenarnya kan sekarang ini kan setiap channel itu kan kita bisa bikin storytelling ya. Kayak contoh, di tempatku dia kan kayak daily life kehidupannya dia. Yeah. Mungkin ada satu referensi akun TikTok jajan bakso. Yeah. Pernah nonton nggak? Itu Kayaknya dia tuh pernah, jual bakso itu harga 50.000, 100.000 gitu kan. Nah tapi dia di dalam sosial medianya itu ya dia kayak cerita daily life-nya di jajan bakso itu gimana. Oh ada customer yang komplain ini dia jelasin. Oh ada yang ini ya ini daily life-nya itu menjadi sebuah tontonan dan akhirnya banyak Jadi lebih ke proses bisnisnya ya? Influencer yang ngeliput apa segala, ya udah seperti itu. Iya, karena kadang ya pengalaman gue juga dulu di media tuh yang ditanya omset gitu kan. Nah ini kalau yang omsetnya kecil nggak pede, kalau dikasih tahu omsetnya takutnya mereka pajak misalnya Ya, kan pajak, gitu ya. Tapi sebenarnya kalau gue bilang nih bro, jadi sekarang nih kita nggak perlu takut pajak lah ya. Pajak kalau dihitung-hitung cuma 11%. Yang lebih serem menurut gue ojol. Kenapa ojol? Ojol 20-30%. Ditambah lagi biaya promo bisa 35%. Nggak bisa ditawar bro. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar dan juga nggak bisa milih juga kan? Iya. Dan kalau udah tergantung sama itu channelnya, ya lo bisa kerja buat mereka aja. Jadi profitnya tipis banget gitu. Iya. Nah, itu kan lebih gede dari pajak menurut gue ya. Lebih gede dari pajak. Nah, makanya kan gini, gini ya kalau gue lihat seperti itu ya, gue lihat makin kesini tuh makanan di Indonesia itu makin nggak sehat ya. Isinya cuma nasi, tepung, dan perasa dan lain-lain untuk mendapatkan kayak yang murni, misalnya daging yang murni beef apapun yang protein itu kan semakin tidak terjangkau mungkin karena ada ya ojol itu ya. Ya karena ada potongan-potongan yang banyak itu. Ada potongan. Ya tapi kembali lagi ada opsi nggak kan belum ada masalahnya. Masalahnya nggak ada opsi dan itu jadi apa ketergantungan sama channel itu. Kalau mungkin omset masih kecil nggak kerasa bro. Misalnya omset udah 1 M dipotong 300 juta. Iya juga sih.
Nggak cuma biasanya, gue yang tanya adalah restoran-restoran itu antara harga ojol sama harga offline sama atau beda? Pasti diapin, pasti dinaikin, Oke. tapi kadang kan harus ada promo-promo, harga diturunin karena Heeh. kalau nggak promo ya Tenggelam. tenggelam, ya mereka nggak bersaing gitu ya. Ya berarti kan begini, kalau gua bisa lihat adalah ketika promo itu kan kita promo di ojolnya kan, di ojolnya. platformnya kan. Nah, bagaimana caranya adalah bisnis itu mempunyai brand yang di luar ojol. Jadi kan kita kan harus lihat customer journey-nya dulu nih. Jadi perjalanan customer-nya dalam menemukan produk Anda di mana. Ya. Ya awalnya, sekarang kan referensi sebenarnya paling bagus ya di TikTok ya. Ya. Karena TikTok itu kan akun nggak follower dikit pun kalau FYP kan Jadi nggak follower base ya? Ya. Jadi kita lihat dulu customer kita perjalanannya dari mana nih. Kalau dari TikTok ya dari TikTok, baru nanti kan ke ojol. Nah kan kalau orang-orang itu kan mungkin dia perjalanannya adalah nyari masanya di ojol, makanya dia memberikan promo-promo dan karena ada yang begitu ya kayak Ya. makanan ini terkenal hanya lewat ojol. Makan kalau untuk dine in nggak terkenal karena ada yang kayak begitu. Iya, ada. Ada yang seperti itu ya kembali lagi kita strategi masing-masing lah, wis. Iya. Ya pasti harus apa? Harus ngerti juga struktur income generatornya kan ada dine in, take away gitu ya. Kemudian ada apa namanya? pesanan catering box gitu ya. Kemudian ada ojol, ada event. Dan sebenarnya kalau buat kuliner ya, kayak gue juga kan bisnis kuliner ya. Kalau pemula itu jangan kesalahannya dia itu adalah apa? Pas buka jenisnya banyak. Nah, sepakat gua. Nah, Menunya udah langsung menunya banyak langsung aja. banyak gitu kan. Itu kan sebenarnya kan buang-buang duit gitu kan. Benar. Untuk menyediakan yang lain-lain. Jadi saran gue sih kalau kuliner tuh lebih baik kamu satu menu atau dua menu yang benar-benar konsisten di situ kamu kalau kamu jualan ayam ya fokus di ayam ya paling ayam sama bebek gitu kan ya nggak anu. Tapi kamu lebih baik jaga daripada kamu sedia 10 menu, 20 menu apa segala karena kan sepele aja ya teman-teman ya. Ini yang selalu gue ajari juga ke teman-teman ya kan. Misalnya lu mau makan bakso nih. Ada depot tuh kan. Ada depot A, ini jualannya bakso, nasi goreng, mie, apa segala. Depot B jualannya bakso. Kalau lu pengen bakso, lu pasti ke mana? Yang Yang bakso dong. Nah, sama. Jadi spesialisnya Spesialisnya bakso, ya udah jual bakso itu aja. Jadi kadang-kadang orang itu kan yang kalau di depot tuh ya kan pasang semua jenis makanan tuh. Kita itu sebagai seorang makan tuh ya nggak ada nilai plus loh, teman-teman. Benar. Lebih Jadi baik lu bakso ya bakso selesai. Malah kayak warung nggak punya identitas. Jadi Nah, kayak warung nggak punya identitas, nggak pede. nggak pede. Dia nggak pede dengan barang dagangannya, karena barangnya banyak, padahal rasanya nanggung-nanggung semua nih. Iya. Mending satu, fokus, Ya, satu, rasanya fokus, terus diperbaiki. Rasa diperbaikin, ya, kemudian Pelayanan konsisten, lebih cepat, branding konsisten. juga bagus gitu lah. Iya. Ya sekarang kan fenomenanya itu ya, mie gacuan. Menunya kan nggak terlalu banyak. Iya, ya kita bisa menjadi benchmark ya mie gacuan itu ya. Iya. Ya itu kan harga, memang dia ya mie titik. Iya. Menunya cuma 3 macam mie sama 5 itu. 5 yang pendampingnya. Udah. Terus kalau lo favorit apa bro? Apa? Makanan lo apa bro? Kulineran apa biasanya? Waduh, favorit gua nasi pecel lah. Gua nggak. Dan begini, ini juga menjadi anu ya teman-teman ya. Kalau ada berbisnis kuliner, kalau bisa itu nggak usah terlalu banyak variasi ataupun aneh-aneh lah. Iya. Ya, gua rasa gini lah teman-teman ya. Kan ada yang bikin yang aneh-aneh itu kan, ya, soto daging kuda lah atau apa segala. Kalau Anda bikin menu ini berdasarkan pengalaman pribadi gue juga kan, kita bikin unik-unik itu ya kan ketika promosi jalan, begitu setelah promosi selesai gitu loh. Iya. Yes. Lebih baik kalau dari pebisnis awal ya, kalau memang mau jualan soto ya udah soto aja tapi yang enak gitu loh. Iya. Soto yang enak, dagingnya yang banyak, kan selesai gitu loh. Iya. Nggak usah bikin soto yang versi yang unik-unik itu. Nantilah, unik-unik kalau udah rame dulu, baru bikin variasi. Tapi sebelum rame lebih baik kayak jualan nasi goreng. Ya sudah, bikin nasi goreng yang enak, titik itu. Iya. Karena basically ya, orang itu menu makannya itu nggak kreatif. Nggak semua orang itu kreatif itu. Orang kan kalau kayak gua ke Solo, paling makannya apa sih? Mintanya kan nasi liwet, ya kan? Yang Solo Paling sate. Gudeg, sate, soto, ya udah itu aja. Iya.
Ya nggak di luar. Ya udah, kenapa nggak kita bikin yang atau angkringan ya kan? Kenapa nggak bikin yang itu tapi lebih enak gitu loh. Nggak usah mikirnya, oh ini kreasi baru apa segala ya. Ya memang kreasi baru kalau lagi booming kayak coklat Dubai itu ya. Iya. Wah itu nyayur tuh orang coklat tuh nyayur itu kan. Tinggal berapa lama itu ya? Ya tapi kan itu kan viralnya di Dubai dulu. Iya. Kemudian sini lama-lama setahun lagi juga udah nggak akan begitu lagi gitu loh. Iya, itu sifatnya lebih ke hit and run aja. Ya nggak ada Ya, salahnya. memang, hit and run. Sebentar terus hilang gitu ya. Nah kadang orang kan gini bro, mikirnya pengen nyari yang unik gitu ya. Pengen nyari yang unik. Oh sana saingannya belum ada. Nah jangan salah, itu bisa jadi jebakan Batman. Saingannya belum ada, bisa jadi pasarnya juga belum ada ya bro. Berarti Ya kan memang itu. Gua juga pernah kayak begitu. Gua pernah bikin yang aneh-aneh kan. Gua tuh bikin kuliner tuh udah bolak-balik gitu kan, dan bolak-balik gagal gitu. Endingnya apa? Ya udah, yang bebek itu bisa bertahan sampai 14 tahun ya. Karena common, karena Ya umum, karena udah ya. bebek titik, udah. Nggak, gua pernah bikin kayak crispy crab apa segala macam-macam itu. Oh iya, lo pernah bikin itu ya, kepiting ya? Ya, gua pernah bikin seafood, gua bikin kepiting, bikin macam-macam ya kan. Artinya orang itu akan kembali kepada menu asal gitu. Kita Betul. makanya ya kalau nggak bakso, lalapan, sate, soto, ya Iya. udah Chinese food, Japanese food, ya itu. Iya. Tinggal gimana caranya bikin yang enak gitu aja. Ya, dulu kan sate nih, kenapa? Ini sate juga nih bro, ini ada fun fact bro. Jadi sate itu, gue lihat kenapa ya banyak orang yang bikin sate apa gitu ya nggak berhasil. Karena orang nyari sate itu setelah disurvei, mereka lebih seneng cari sate yang legend-legend, yang udah lama-lama. Gitu ya, yang memang udah Yang legend. yang legend. Nah, kecuali yang berhasil itu sate Taichan. Dan masih eksis sampai sekarang. Itu karena alternatif ayam ya. Ya. Gitu. Ini balik lagi bro, ini kayaknya nggak seru kalau nggak ngomongin investasi atau scam-scam nih bro. Nah sekarang apa sih bro yang harus hati-hati kalau di bidang kuliner nih? Milih misalnya franchise atau apa gitu, jangan sampai. Nomor satu ya, kalau kita berbicara bidang franchise itu adalah selalu survei. Kita melakukan due diligence sendiri. Ya, Ya. ke bisnisnya ya. Jangan, jadi gini loh, jangan hanya gara-gara berbekal brosur ataupun di pameran kemudian lu masuk. Ya, ataupun lu mau kunjungan, janjian dulu sama si franchisor-nya. Ya kan lu harus bener-bener turun ketika dia nggak ada. Ya lu samperin aja di situ, masih rame nggak atau ada yang benar nggak, lu coba beli ke sana. Menjadi misterius buyer kan beberapa kali kita lihat kan harus. Nah kadang-kadang orang itu males untuk melihat seperti itu. Nggak nongkrongin. Nggak nongkrongin. Bisa juga lu juga cari di TikTok, di Google, review-reviewnya dia seperti apa. Kan sebenarnya bisa kelihatan di situ kan. Kemudian outlet-outletnya di mana. Sekarang udah bisa lihat apa jejak digital ya. Ya jejak digital juga bisa. Kan sebenarnya tinggal kita itu niat untuk mencari data aja gitu loh. Nah kadang-kadang yang membuat pengusaha kuliner gagal itu karena dia terlalu jatuh cinta terhadap idenya. Nah ini menarik. Nah, ini. Maksudnya gimana jatuh cinta terhadap Gua ide? terlalu jatuh cinta pada ide, ya kan? Kayak contoh, gua dulu itu bikin kepiting, ya kan? Oh di Malang itu nggak ada yang kepiting soka, ya kan? Dibuat crispy itu kan? Oh di Malang itu nggak ada. Gue bikin ini pasti laku, enak gitu. Menurut gua enak gitu kan? Tapi kan ada kenyataannya kan enak kita ternyata yang menentukan rame atau enggak kan bukan lidah kita, tapi lidah masyarakat. Makanya ada teknik validasi dan lain-lain. Nah makanya kan jangan percaya sama diri sendiri deh. Karena kenyataannya sekarang pun juga yang di lidah gua enak, tapi bisnisnya kok sepi ya. Yang di lidah nggak enak, lah kok rame gitu. Oh berarti lidah gua yang salah atau gimana tuh? Berarti kan enak itu subjektif ya. Nah enak itu kan subjektif, kembali kepada Itu selera masing-masing. Nah kadang-kadang kita ini kan mungkin lidahnya lidah minoritas. Selera yang aneh-aneh gitu kan. Nah ya kan kita harus tahu selera minoritas. Yang nomor satu ya kita harus tahu seleranya apa. Yang kedua ya kembali lagi back to basic lah gue rasa. Itu paling enak itu deh itu. Nah, tapi kan kalau ini bukan ngomongin ini ya. Tapi biasanya kalau restoran ya, misalnya udah banyak Cinonya makan situ. Nah, itu bisa jadi patokan enak tuh. Salah satu juga bisa jadi. Chinese-nya udah banyak makan di situ. Oh, berarti mengandung babi itu. Jadi nggak harus ada babinya juga. Jadi kan ya kalau seperti itu kan
pertama kali kan generate traffic ya. Jadi sebenarnya teman-teman kalau buka bisnis kuliner itu nomor satu itu ya udah sebar voucher sebanyak-banyaknya aja, guys. Voucher Untuk makan gratis atau nyobain. ya nyobain. Yang penting orang itu udah tahu rasain taste-nya di situ gitu. nyoba dulu. Nyoba dulu masalah ya kemudian kalau cocok ya dia akan berlanjut gitu. Karena kan begini, gue berkaca ketika gue buka bisnis kuliner ya kan. Kita ngiklan, ngabis iklan berapa gitu kan? Iklan apa? Daripada budgetnya misalnya kita budget nih buat ngiklan 2 juta. Ini Nah, langsung kenapa ke nggak 2 juta customer. itu dijadikan jadi voucher senilai 2 juta? Toh juga modalnya kan nggak 2 juta kan? HPP-nya HPP-nya kan paling aja. cuma 1 juta. Nah, tapi kan minimal orang itu ada datang makan. Nah, tinggal kalau cocok ya dia akan lanjut, kalau enggak gitu loh. Iya, iya. Karena kan sepele gini ya, kita berbicara daily aja ya. Sekarang gue tanya lu deh, lu kalau makan siang, pasti kan pilihannya opsinya nggak sampai 10. Oh, kalau nggak ke sini ya ke sini, ke sini, ke sini kan Pasti ada jalur semuanya kan ya gitu-gitu aja kan, nggak tiba-tiba kecuali memang kita ini reviewer kuliner ataupun memang suka bertualang nyari yang baru terus kan. Tapi kalau kita common ya sebenarnya lidah-lidah aja kan ya kalau gua ke Solo ya paling ya cuma ke sini sini kan. Nah, untuk membuat orang itu terpatok di sini kan harus nyobain dulu. Nyoba cocok, dia akan ngulang. Kalau nggak cocok ya nggak ngulang. Ya, jadi ya nggak usah terlalu banyak aneh-aneh, cari yang Nah, umum. lebih baik fokus yang sederhana dan enak dah itu aja deh. Iya. Nah, kalau enak itu kan ya tergantung sama orang ya kan. Jangan lu ngasih makan gratis kemudian lu tanya ke temen lu, enak nggak? Pasti jawabannya enak ya. Iya. Nggak ada ceritanya. Jadi enaknya enak respect atau enak ngejilat gitu kan. enak karir. Sama, gue bikin film bioskop juga sama gitu kan. Bagus, bagus. Pret. Tapi yang nontonnya Penontonnya jeblok gitu kan. lagi bikin film juga, bro. Iya kan, gue kan sekarang produser film ya. Terus film apa nih yang terdekat, bro? Terdekat bulan Februari gue ada film remaja namanya Made in Bali. Itu yang nonton pemerannya itu Bulan Sutena. Oke, Nah, kemudian nanti bulan April kalau nggak ada halangan, gue ada film horor pertama, Mongol, Gereja Setan. Oh, Mongol Stress. Ya, Iya. Tapi memang orang Indonesia tuh seneng horor-horor gitu ya. ya memang begitu ya, hiburannya ditakutin ya. Iya. Kemarin gue dari ini, bro. Gue dari Bandung. Gue bikin podcast juga sama ownernya Rumah Kentang. Oke. Nah, itu rumah itu kan udah urban legend banget tuh. Iya. Nah, itu serem sebenarnya rumah ya. Tapi malah viral, malah rame. Jadi orang sekarang tuh hiburannya udah nyari Di yang luar nalar. serem-serem. Iya. Terus apalagi, bro? Ini syuting apa? Jadi produser. Sekarang bikin konten-konten scam gitu ya. Konten scam itu lebih condong pada edukasi kepada murid lah, daripada orang tanya banyak kan kemudian kita bikin videonya sih. Benar. Gue juga sekarang begitu sih. Gue bikin konten ini sebenarnya lebih ke apa? Karena kadang pertanyaannya kan lebih itu lagi. Jadi Itu lagi lebih gitu kan. lebih ke apa? Edukasi. Nah, pertanyaan gue nih, bro. Itu yang nyerang pasti banyak dong, bro. Apa? Yang nyerang pasti banyak Oh dong. iya. Bro, kan berhadapan sama ini orang. Kalau nggak ada serangan kan berarti nggak ada exposure. Oh, iya. Exposure tuh ketika ada perlawanan tuh kan penonton kita kan juga seru gitu loh. Jadi jadi gini ya, sekarang kan kita ini kan jualan lewat sosial media. Ya. Kalau kita cuma jualan yang gitu-gitu aja, lu bermain aman nih ya kan tanpa nyenggol siapa-siapa, ya lu nggak akan jadi siapa-siapa gitu loh. Kalau Anda mau bergerak istilahnya untuk memperbesar reach ya. Reach-nya diperbesar ya lu harus stand up sesuatu yang kontroversial. Jadi harus ada pro kontra. Jadi berarti harus cari musuhnya. Siapa musuhnya gitu ya? Ya cari musuh itu kan gini kan kita itu intinya ketika kita berbicara secara sosial media ya. Jadi common enemy-nya apa gitu ya? Common enemy-nya apa? Oh melawan misalnya franchise bodong. Ya udah. Jadi kayak kita itu kayak menyuguhkan sebuah ya kayak gini loh. Kita ini kan kayak Avenger dalam dunia nyata sebenarnya kita ini. Tapi kita nggak mempunyai skill-skill kayak si Iron Man ataupun Batman kan. Tapi skill kita adalah memberantas di dalam field itu ada yang pembodohan masyarakat. Ya gua rasa kan kayak di kuliner kan juga banyak ya pembodohan masyarakat seperti itu kan banyak sekali itu. Nah, tinggal itu aja ketika
kita berjuang sesuatu, orang itu senang nonton. Hmm. Ketika kita ada fraksi masalah, itu orang senang nonton. Ada friksi ya. Karena basically, netizen Indonesia itu senang lihat orang susah susah lihat senang. orang senang. Itu basically di situ. Jadi kalau ada yang kena masalah tuh, itu seneng tuh lihat itu. Ya. Tapi berarti lo udah punya sense ya, misalnya ngelihat investasi bodong, apa scam, atau ada report-report Ya, sekarang banyak orang report. karena setiap hari ngurusin kayak begitu ya lama-lama sense itu dia muncul ya. Bahkan ketika udah lihat platformnya aja, ini nggak lama ini. Oh ini lama, ini udah kerasa gitu loh. Oh, ya sama juga ya. Gue ngelihat kuliner, wah ini. Ya ini bisa rame nih, ini nggak bisa rame gitu kan. Nah. Itu bicara sense ya. Terus yang report juga banyak ya. Misalnya ada orang ini nge-report ke lu. Oh banyak. Gua akun TikTok apalagi. Aku TikTok itu, akun kebenet itu berapa ya? 7 udah. Oh. Bahkan yang cetak biru pun kebenet. Beli bikin lagi dari awal tuh, bro. Dari awal, nol lagi. Nanti sampai 20.000, 30.000 kebenet lagi, bikin lagi dari awal. Jadi udah jago kalau bikin TikTok dari nol tuh udah jago. SOP-nya jelas. Tapi ini ya, tetap orang nyariin gitu ya kalau ke band itu. Gini ya, yang penting kan kita paham algoritma. Ya makanya gue ngomong yang gue share tadi pada lu itu kan. Kita paham algoritma yang disukai TikTok itu kayak apa. Kita numpang di algoritma itu ya kita akan gede. Gak peduli lu follower cuman sedikit, cuman 2, 3, apa ya, cuman puluhan atau ratusan. Kalau Instagram kan harus banyak followernya. Kalau Instagram beda. Nah, Instagram yang mirip kayak TikTok itu di Reels. Oh, Reels. Ya, Reels itu algoritmanya seperti itu. Dan yang menarik adalah apa? Gua di Reels itu, ya, gua pasang edukasi, walaupun follower gua 200.000, yang lihat gua paling cuma 10.000. Gua pasang cewek joget-joget, sambil ada di situ, yang nonton 10 juta. Ya, karena ini channel sosial media ini Artinya buat hiburan. masyarakat itu tidak mau diedukasi, maunya dihibur. Nah, sekarang edukasi yang menghibur itu gimana, bro? Ya itu harus challenge bagaimana Anda mengedukasi yang menghibur. Mungkin kalau kuliner lu bisa jadi salah satu patokan itu Seeking Abdi. Ya. Abdi itu entertain juga, lu bikin drama yang ya antara lu melucu atau marah-marah. Ya something like that. Ya lu mau nggak mau ya harus ada di situ. Iya. Dan kuliner ini kan nggak ada matinya katanya. Hah? Iya, kuliner ini nggak ada matinya, tapi yang mati banyak ya, bro. Ya yang mati banyak ya. Karena kan persaingannya juga banyak juga gitu. Iya. Jadi kan karena persaingan yang banyak, kita itu jangan sampai bias. Artinya kan di tengah, istilahnya kan di tengah banyak ini kan ya kita harus satu yang benar-benar core yang jangan nanggung lah. Ibarat kata lu punya 10 produk nanggung, mending lu bikin satu yang benar-benar core bener dah, wis. Udah ya, bikin bakso ya benar-benar yang baksonya enak, dagingnya udah paling banyak gitu kan. Selesai. Atau mau bikin yang viral sekalian ya kan. Sekarang kan kalau bakso yang viral kan 15.000 all you can eat. 15.000. Ada satu mangkok itu kan. Oh, secukupnya mangkoknya. Iya, gitu secukupnya mangkoknya pokoknya. Pokoknya nggak boleh jatuh. Jatuh udah itu kan ada. Jatuh dihitung. Gitu. Jatuh udah berarti selesai. Stop. Oh. Lu pokoknya mengisi mangkok tuh setinggi-tingginya, pokoknya begitu jatuh jebret ya udah, tapi lu bayar 15.000 kan. Oh, itu lebih ke experience-nya yang Experience itu. Iya. Ini tadi ada pengalaman juga nih dari Koroy yang nyoba unik-unik tapi malah gagal ya. Unik-unik itu ya paling sukses satu Sebentar. periode, setelah itu kan kembali lagi ke makan awal gitu loh. Orang cuma nyoba sesaat. Kecuali kan dari barang yang unik kemudian menjadi makanan sehari-hari, Taichan. Saya Taichan. Itu kan dari baru kemudian jadi sehari-hari ya. Kalau menu-menu yang lain ya masih seputar ya kalau nggak sambel ya kan, sambel, bakso, ayam, ikan, daging, dah itu. Yeah. Nah tinggal kan kita lihat juga kan begini, di mana Anda bikinnya. Karena kan contoh gini ya, ini nggak tahu ya, gue memetakan ya. Kalau di Jawa Timur itu kalau bikin menu itu yang daging-daging itu lebih mudah. Daging-dagingan. Daging-dagingan itu lebih mudah sustain daripada yang lain. Beda kalau Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ayam-ayaman. Lu lihat aja kan bakmi ayam, apa ayam itu kan. Kalau Jawa Timur rawon. Kalau Jawa Timur kan rawon, bakso, soto, daging ya kan, daging-daging itu. Kalau Jawa Barat kan ikan.
Tapi mostly ya ayam sih bro. Ya ayam juga, tapi Semua ayam. kalau ayam-ayam tuh Jawa Tengah tuh ya gudangnya ayam, Wis. Ibaratnya skala bisnis jualan ayam itu laku di sini. Ayam goreng kampung, ayam kampus itu juga laku. Kampus. Oke bro, terus ini apa namanya last statement lah Yes. buat temen-temen yang mau bisnis gitu ya. Ini terutama yang mau investasi di bisnis kuliner. Investasi loh bro, Yeah. ini bicaranya. Apa yang perlu diperhatikan bro? Jadi nomor satu ya, kalau kita berbicara investasi di bisnis kuliner itu harus mempunyai money management yang baik. Money management. Iya, money management. Nggak cuman Anda, gue punya 1 miliar, tiba-tiba nyemplung 1 miliar, itu namanya bukan money management, itu namanya all in. Nah. Dan kemudian pusing ya. Nah kan kita harus lihat dulu kan. Udah gitu dipercayain ke orang lagi. Dipercayain ke orang lagi ya. Ibarat kata kan gini ya, kita punya 5 peluru, kalau kalah 1 ya sudah. Itu namanya resiko kan. Tapi kalau punya 1 peluru kemudian masuk, itu namanya beresiko. Jadi bedain mana itu resiko dan mana itu beresiko. Kembali ke situ. Kan yang nomor 2 adalah sebisa mungkin terjun dulu deh. Karena gini ya, akan selalu ada orang yang bawa proposal ya kan, codot-codot berproposal itu. Codot-codot. Ya, codot-codot berproposal yang bercerita yang surgawi apa segala, tapi endingnya begitu duitnya cair ya udah. Nggak sebanding dengan apa, itu akan selalu ada yang seperti itu. Jadi hati-hati ya, karena ya sekarang ini zaman makin susah ya, cari duit makin susah. Hukumnya itu udah arahnya ke hukum rimba. Kalau Anda bukan pelaku ya Anda korbannya. Kalau Anda nggak mau Pilihannya jadi cuma pelaku, 2 ya, kalau iya, nggak pelaku korban. korbannya. Kalau kita mau orang baik susah gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Sangat hati-hati sekali. Lebih baik kalau memang niat mau memulailah dari diri sendiri. Terus jangan langsung gede-gede juga. Ya, jangan langsung gede-gede juga. Kemudian kalau mau invest di promosi apa segala, lebih baik personal branding dulu digedein. Karena gini loh, lu kalau invest di nama lu, kan nggak mungkin tiba-tiba, kecuali lu mati ya sudah, invest itu selesai. Tapi kalau kita invest di nama kita itu kan nggak akan ada ruginya gitu loh. Daripada Investasi nama kita tuh misalnya gimana? contoh ya kan, ketika lu bikin bakso ya baksonya bakso Pak Rangga, Mas Rangga apa segala gitu kan. Jadi minimal nama kita juga naik, kita terkenal sebagai penjual bakso gitu kan. Artinya besok-besok karyawanmu lepas, yang terkenal kan Anda, bukan karyawan Anda gitu loh. Ya. Ya, jadi lebih ke apa? Ke personal muncul, branding ya. dulu kan, ya intinya kan merek sendiri dulu lah, wis. Nggak, ada juga yang nggak mau muncul tuh bro. Ada yang nggak mau muncul di depan layar gitu ya. Oke, itu kan teori zaman tahun 90 ya. Di mana Forbes 50 yang perusahaan-perusahaan yang nggak kelihatan CEO-nya siapa. Nah sekarang lu lihat aja yang terbesar, lu lihat aja Tesla, orangnya mana? Elon Musk, Kelihatan. Mark Zuckerberg, Facebook. Sekarang perusahaan-perusahaan ya, mungkin kalau perusahaan yang lama-lama yang kayak istilahnya Unilever yang nggak kelihatan. Tapi kalau lu lihat yang benar-benar perusahaan baru sekarang, mereka kan AI sama Altman gitu loh. Semua ada heroes-nya semua masing-masing. Oke. Artinya itu terbentuk ya, kecuali memang Anda tidak mau ya gini, ini kan opsi bebas ya, kan bebas. Tapi kan akan lebih mudah, lebih murah. Kalau lu itu sekalian personal branding, sekalian lu di kuliner, itu lebih murah. Ya. Daripada lu menciptakan brand yang benar-benar nggak ada lu apa segala, itu akan lebih mahal dan lebih panjang. Ya. Di sisi lain personal branding juga kita akan jadi lebih dikenal customer. Nah, Ada customer seperti itu. misalnya disapa, orang lihat Ya. siapa yang punya pemiliknya. Nah, itu. Anda boleh tidak personal branding kalau budget Anda unlimited. Oh. Masalahnya kan kita berbicara, kenapa sih kita personal branding? Karena budgetnya sangat limited. Duitnya pas-pasan. Tapi kalau duitmu triliunan, ya nggak usah personal branding, nggak apa-apa. Lu McDonald ya, udah silakan gitu loh. Tapi kalau budget kita pas-pasan ya pergunakanlah. Minimal orang Indonesia itu kalau kenal sama orangnya itu lebih enak kan. Lebih nyaman. Trust-nya itu kan lebih trust. nyaman kalau ada orangnya, ketemu orangnya. Oke. Ya dan kalau ada apa-apa juga, nah kadang ada juga bro, ini yang gue ajarin bro. Jadi komplain customer itu, kalau gue selalu masuk ke nomor gue. Gue belajar dari mana coba? Dari yang punya KFC. KFC Fabian Glail, yang gue pernah ke rumahnya. Dia begitu lagi ngobrol gitu, bilang, tunggu sebentar ya, saya jawab komplain customer dulu. Itu sekelas bosnya KFC. Nah itu kan
bisa jadi contoh teman-teman. Itu mungkin orang nggak tahu, yang jawab langsung bosnya, Dia nggak tapi tahu, dia ngasih tapi dia- contoh sama timnya. Wah, ini seru nih, aku makasih banyak nih. Ko. Sama-sama. Ini Thank you. tips buat teman-teman gitu ya. Tadi terutama soal pemilihan investasi di bisnis kuliner sampai dengan hati-hati di bisnis kuliner ya. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dan sampai jumpa nanti di konten-konten berikutnya. Terima kasih Koroy, ini Sama-sama, bro. udah udah mampir di studio nih, Studio konten nih. pertama tadi langsung Mantap. diculik, kebetulan lagi di Semoga kontennya akan lebih besar daripada Close the Door. Amin. Amin. Ini udah masuk close the door juga kan, kehormatan buat kita. Oke, teman-teman, saya pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe kalau konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya bersama Kuliner Mastery, Kuliner Indonesia Mendunia. Ini Pak Bondan nih bro, gini nih.